Jangi Jodan Sugi Chonam Lai Janju Bazu Dani Gazu Je Dagi Jinzu Gipari Dagi Rola Benji Sangi Rupa Shu Sangi Jodan Sugi Chonam Lai Janju Bazu Dani Gazu Je Dagi Jinzu Gipari Dagi Rola Benji Sangi Rupa Shu Sangi Jodan Sugi Chonam Lai Janju Bazu Dani Gazu Je Dagi Jinzo Gipa Didagi Rola Benjir Sange Rupa Shu Wapa Jambe Sunu Gyupala Cha Zelo Jini Suda Joju Jite Na Dusum Sepa Mi Senge Kundagi Mal Eda Tam Jela Ludanga Ida Veja Giyo Sampo Jepe Mon Lam Dagi Gyewa Tam Je Igi Ngon Sum Singi Dulnyen Lura Dubai Gyewa Kun Lara Tu Jazelo Du Jite Na Dulnye Sangi Non Sangi Segi Una Subat Eda Jegi Noma Leba Dam Jegi Wadagi Gawa Modeda Ngapa Mise Gyazo Na Yangi En La Gyazo Dragung Gyawa Gungi Yonde Raja Jindewa Shepa Tam Jedagi To Me To Damba Drewa Damba Dan Silnye Namdan Jupa Du Jodan Arme Jodan Du Boy Damba Yegewa Deda Lani Joy Bagi Nasa Damba Namdan Ri Jodan Jirma Bum Hira Nyamba Dan Go Bagi Baba Be Jogungi Gewa Deda Lani Joy Bagi Joy Bagana Lami Gajil Deda Gewa Dam Jela Yamo Zambo Jola Debe Dodagi Gewa Kula Jasil Jo Bagi Do Jase Dan Dimu Wangi Udanga Dan Dejini Gigyan Dipa Dagi Giba Jiji Pa Deda Dam Je Dagi Zozo Jajo Je Gewa Gundan Sangis Sangil Don Don Lodan Mi Lodan Roai Gungi Soinan Gang Layan Doi Kungi Jesu Dai Ranganan Chojo Jiten Rome Da Janjo Rimba Sangi Majanye Gonbo De Dagi Danji La Golo Lana Meba Goa Gun Yangin Da Dun Ganze De Da La Droa Gun La Benshin De Weje Gaba Jingi Dulnye Subaya Dagi Da Mora Jaso Wagi Jase Wadan Jujin Sopa Dan Jesu Iran Kuzin Sowai Kewa Junse Dagi Jisaba Tamje Dagi Janjo Jergo Shashi Boy Gi Heijo Jemendo Endra Mandala Gam Niriyadaya
Kemarin kita memakai baitnya Je Rinpoche bahwa lebih berharga dibanding permata pengabul harapan adalah tubuh manusia yang berharga ini. Setelah menemukan kehidupan seperti ini, hanya sekali saja, sulit untuk mendapatkannya, dan mudah binasa seperti kilat di angkasa. Merenungkan hal ini, seseorang yang sudah menyadari segala usaha duniawi bagaikan sekam yang ditampi dan berupaya berpanjang siang dan malam untuk memperoleh sesuatu yang memiliki nilai sejati. Saya seorang yogi dalam menjalankan praktek ini. Oh, engkau pencari pembebasan, harusnya engkau melakukan hal yang sama. Kita dikatakan sebagai orang-orang yang beruntung. Jadi kita tuh kemarin kita memakai bait Je Rinpoche yang mengingatkan bahwa kelahiran manusia yang berharga itu ibarat kilat di langit pada malam hari. Dia sangat cepat dan mudah hilang. Itu artinya waktu yang kita miliki di kelahiran tubuh manusia ini sangat singkat. Lalu jangan melakukan banyak hal yang tidak berarti, yang tidak ada artinya. Itu inti poin bait itu. Nah, apa yang dikatakan tindakan yang tidak berarti? Itu artinya tindakan yang membuang-buang waktu, yang tidak menghasilkan manfaat apapun bagi kelahiran kita yang berharga ini. Karena seseorang kalau merenungkan seperti ini, maka orang itu akan, misalnya gini, kalau kita dipinjemin barang, kalau barang itu hanya dipinjemin seminggu, dan kita itu akan sangat memanfaatkan waktu seminggu itu, tidak menyia-nyiakan, bahkan siang malam dipakai. Tapi apakah kita seperti itu? Kita cenderungnya tidak seperti itu. Nah, aku tidak bisa masuk lamrim terlalu jauh mengikuti struktur, meskipun diharuskan seperti itu. Mungkin lebih baik poin-poin penting aja, jadi kita dapat gambaran bahwa sebenarnya gambaran besarnya perjalanan manusia ini, perjalanan kita ini seperti apa. Nah, dimulai dari poin kelahiran manusia yang berharga. Nah, ketika kita punya kelahiran manusia yang berharga ini, ketika kita mulai memiliki kelahiran manusia yang berharga ini, kita lihat seberapa jauh nilai potensi yang kita punya. Nah, kalau kita tidak bisa memikirkan potensinya, kita cenderung akan tidak menghargai, menyia-nyiakannya. Jadi ini adalah gambaran gambaran peta satu konsep, bahwa kita kalau tidak punya gambaran peta besar perjalanan kehidupan ini, maka kita lebih banyak akan menghabiskan waktu, kita linglung. Ketika waktu kita bisa menyetop sesuatu, tapi kita nggak bisa menghentikan waktu. Ketika waktu itu tiba, kita tidak menemukan apapun yang bisa kita miliki, maka yang kita dapat adalah penyesalan. Jadi misalnya kondisi seperti ini, kita nggak tahu kita harus mulai dari mana. Itu intinya gini. Oke, kita harus mulai dari mana? Oke, perjalanan besar, peta perjalanan spiritual itu, kita harus mulai dari mana? Mulai dari titik perjalanan, titik ini, titik sekarang ini. Nah, apa titik sekarang ini? Adalah memanfaatkan kelahiran tubuh manusia ini. Artinya begini, di Buddhis itu selalu dibilang, pakailah tubuh jasmanimu untuk menyeberang ke pantai, ke sungai seberang. Nah, kita nyeberang itu kan, pantai seberang itu tujuan. Nah, ada gap antara sekarang, ada gap antara titik ini dan seberang. Maka perlu nyeberang. Lalu kita harus nyeberang pakai apa?
Nah, pakai perahu. Nah, apa yang dikatakan perahu ini? Tubuh manusia. Tubuh manusia. Nah, tubuh manusia inilah yang mesti dipakai. Nah, lalu dibilang, kalau tubuh manusia ini, emang saya punya apa? Kita punya dua hal. Tubuh itu sendiri yang mengandung potensi, dan kita punya waktu. Maksudnya waktu itu adalah bukan artinya waktu, oh saya punya waktu kapan saja. Justru kita punya potensi, kita dikatakan tidak punya waktu, tapi kita dikatakan memiliki kesempatan. Bukan waktu mungkin ya tepatnya, kita punya kesempatan. Nah, jadi kalau kita mempaham poin itu, maka kita bisa pakai. Jadi gini, the only one modal yang kita punya, itu yang harus disadar. The only one modal yang kita punya apa coba? Kalau kita mau ke Sukawati misalnya, atau kita mau nolong orang, atau kita mau nolong orang tua kita, atau kita mau membantu siapapun, kita mau menyelamatkan orang tua kita. Terus apa yang kita punya? Seperti selalu ada pepatah, ada perumpamaan. Kalau kita naik perahu berdua, bertiga, orang tua dan pacar, istri, nyebrang sungai sampai setengah tenggelam. Terus siapa yang kita tolong? Kalau nolong mak, lu bilang, nanti istrimu bilang, katanya kamu cinta. Jadi berhadapan pada kenyataan, cintamu itu omong kosong dong. Tapi ketika nolong cinta, orang tua gimana? Nah, orang tua bilang, kamu nggak berguna, nggak berbakti. Saya melahirkan kamu nggak nolong aku. Nah, ketika kita naik pesawat, itu tuh kan sebenarnya sudah ada contoh sehari-hari. Jika tekanan udara ruang pesawat kabin ini jatuh, maka masker akan jatuh, masker oksigen akan keluar, dan kalunginlah diri kita sendiri dulu, baru membantu yang lain. Di perahu itu yang tenggelam itu, kamu tenggelam bersama mak sama pacar. Siapa yang kamu tolong? Nolong sendiri dulu. Bukan artinya tidak menolong mereka, bukan artinya kita membiarkan mereka. Pada kenyataannya, kita nggak bisa berenang. Dia nggak bisa merenang. Dia nggak bisa berenang. Lalu kita nolong dia, itu siapa yang tenggelam? Dua-duanya mati. Nah, point of view-nya Buddhis adalah menolong diri sendiri itu point of view di mana ada makna we are the center. Misalnya ruangan ini ada 10 orang. Kalau kita mengatakan mari kita menolong diri kita masing-masing, itu ada berapa masing-masing? 10. Bukan 1. Nangkep nggak logikanya? Jadi ketika kita mengatakan, ayo di dalam ruangan ini ada 7 orang, 10 orang, 100 orang, mari kita menolong diri kita masing-masing. Masing-masing ini ada berapa? Bukan 1. Yang objek yang saya tolong dan objek yang saya tidak tolong itu 9. Bukan. Objek yang saya tolong itu adalah masing-masing ini ada siapa? Ada 1. 1 ini ada berapa banyak 1 ini? 10. Nangkap nggak logikanya? Jadi, aku nolong kamu. Begitu juga dari kacamata yang sama diarahkan dari posisimu melihat aku menolong, kamu menolong aku. Nangkep kan? Nah, jadi bukan aku, jadi teori sok pahlawan, heroism, itu tumbang, itu nggak pernah ada. Itu bohong, ngomong kosong. Ngerti nggak? Misalnya ada satu orang sedih, ya, aku muncul sikap pahlawan kita, menolong kamu. Itu yang terjadi tuh di mana-mana. Itu nggak pernah ada teori itu. Teori itu nggak teori sampah. Ketika aku menolong kamu, aku terbawa arus nggak sama kamu? Ya otomatis. Kamu siapa? Aku siapa? Aku nolong ini galau, perempuan lah yang sering kita lihat di itu ya. Kan tuh mahasiswa baru kumpul, lalu dia cakep, saya menolong dia, ternyata deket, lalu dia curhat, muncullah jiwa pahlawan kita untuk membebaskan kesulitan dia, ya toh? Lalu muncullah heroism, lalu memacari dia. Nah, lalu pertanyaannya, aku keseret nggak dengan masalah dia? Yes, pastilah. Emang kamu siapa? Emang kita siapa? Jadi sebelum sampai level bodhisattva ke-8, we can't
menolong orang lain. Coba kita renung-renung. Ada orang tuamu melolong. In the end, saya datang menolong dia. Aku kecemplung dalam lumpur masalah dia nggak? Iyalah. Lalu in the end selesai nggak? Nggak pernah selesai. Ya seperti itu aja. Berkurangnya masalah itu menjadi tertransformasi, itu bukan masalah selesai loh. Paham nggak? Misalnya, kamu punya makku aja, orang tua nih. Sulit. Lalu saya nolong dia. Saya, in the end, sekian tahun kemudian, everybody menjadi less suffer, hidup menjadi sedikit mapan, bla bla bla, ya, kondisi membaik. Masalah itu selesai, Bang, nggak? Itu artinya masalah dia sudah tertransformasi menjadi keadaan yang lain. Masalah still there, tak pernah selesai. Selama kita belum sampai bodhisattva level ke-8, itu we can menolong orang lain. Bohong. Ada juga kita kecemplung nolong. Ya misalnya galau-galau, kamu nolong dia, pasti mendengarkan curhat dia loh. Ya lalu kita kesedot tak dengan masalah dia. Cemplung, oke. Bawa ke rumahmu, aku ikut ke rumahmu. Dengar bapakmu kenal ibumu, kenal adikmu. So everybody got semua orang kena, jadi ada bapakmu, ibumu, 2 adikmu, dengan kamu 5 orang. So, nolong kamu, saya otomatis, saya nolong 5 orang. Nangkep nggak maksudnya? Lalu adikmu punya pacar, punya masalah lagi. Oke, 6 orang. Lalu pacarnya punya kakak, narkoba, punya orang tua. So how many people you can touch? Ya kok? Nangkep nggak? Itu heroism bohong. Saya menolong kamu. Kamu menolong saya. Jadi sebenarnya kita nolong siapa sih? Nolong kita masing-masing. Dulu, setelah sanggup, baru saya nyeberangin dia. Seperti anak kecil, kalau kantong oksigen itu jatuh, kita kalungin dulu, baru nolongin dia. Kita nolongin dia dulu, dia nggak bisa apa-apa, kita megap-megap, kita mati. Ini filsafat ini sudah terbukti ribuan tahun. Nggak usah sok pahlawan, mau nolong siapapun. You can. Sesungguhnya terima kenyataan. We can't menolong orang lain. Adanya adalah we need help. Kita butuh ditolong. Itu sesungguhnya. Kita nggak bisa nolong siapa-siapa. Kita butuh ditolong. Nah, tetapi kita punya kemampuan potensi menolong diri kita. Apa? Our perfect human life. Potensimu. Nah, di situ kan ada 18 ya. 8 kebebasan, 10 keberuntungan. Nah, itu 10 kebebasan. Ya itu kan tidak usah dibahas tuh, semua orang harus tahu ya. Kita berada di lingkungan baik, kita berada di lingkungan teman-teman, Dharma masih ada, Sangha masih ada, Dharma masih dibicarakan, kita tidak jatuh di dunia barbar, segala macam. Tidak berada di kondisi saya tidak bertemu dengan Dharma, 8 kebebasan, 10 beruntungan. Dari situ kita bisa paham, kita punya kondisi yang baik. Kita berada pada kondisi yang mendukung kita untuk mengembangkan potensi itu. Ya oke, ini satu hal yang jelas bagi kita, bahwa Islam tidak mengembangkan batin, Kristen nggak mengembangkan batin, even Hindu juga sebenarnya dia tidak mengembangin batin, dia hanya mencari pembebasan. Nah, Buddhis mengembangin batin. Nah, kalau kita tahu kita mengembangin batin, dan kita tahu kita berada di kondisi perfect yang bisa kayak tanaman. Kita punya kondisi tanaman di mana dia bisa tumbuh dengan baik. Tapi kalau kamu tidak memanfaatkannya, apakah kamu sia-siain? Kamu tahu nggak tatapanmu kosong? Tadi saya kebuka bagian awal, tapi saya pikir semua orang udah tahu. Tapi enggak saya pakai, saya lanjut aja. Yang saya kebuka tadi adalah 6 sikap 3 wadah. Saya pikir harus balik ke poin itu deh, itu lebih penting. 6 sikap 3 wadah. 3 wadah. Ketika tatapanmu kosong, you subconscious memikirkan sesuatu, logikamu tidak. Kayak anjing tuh kupingnya nggak tegak. Oke. Itu wadahnya tertelungkup. Diomongin apapun kau nggak masuk. Ketika kita sedang memikirkan sesuatu, diomongin apapun nggak masuk. Ketika kita sedang galau, ketika kita sedang memikirkan dirundung suatu masalah, dan kita sangat jatuh ke kondisi yang bawah sekali masalah itu, kamu diomongin apapun tidak sanggup. Kecuali kamu mau membuka mata melihat orang yang kamu ngomong itu berpengaruh apa enggak. Nangkap kan? Oke. So, you seperti itu sekarang. Diomongin apapun nggak masuk. Karena you memikirkan sesuatu.
tujuan teaching ini, selain saya harus ngajar, hal yang paling penting nanti sampai di tengah, kan ini kan harus proses, tidak bisa ujuk-ujuk. Logika berpikirnya harus diantar. Tujuannya adalah nanti sampai pada bagaimana proses pikiran itu bekerja. Ketika kamu paham proses pikiran itu bekerja, kamu bisa tidak berada di dalam pengaruh dia. Sehingga kamu bisa berpikir jernih. Sehingga kamu bisa mengambil keputusan yang benar. Sehingga kamu bisa memahami. Lebih naik lagi, kamu bisa keluar dari dirimu, kamu lihat kondisinya. Oh, sesungguhnya seperti ini. Dan lebih jauh lagi, kamu bisa menyelami esensi sesungguhnya masalahnya apa. Dan akhirnya kamu awake. Oh, seperti itu loh. Ketika kamu menyadari, oh ternyata aku itu super galau ya. Nah, orang itu membutuhkan kondisi menyadari, oh ya, aku ternyata separah itu. Jadi, kamu menyadari, kita hanya mampu sampai menyadari, aku separah itu. Itu yang hanya kita bisa menyadari. Tapi ada orang nggak bisa menyadarinya. Tapi, itu tak cukup. Kita harus bisa menyadari, itu kan kamu melihat dirimu. Kita nggak sanggup melihat masalah. Kalau kamu tak sanggup melihat masalah, kamu nggak menemukan jalan keluar. Kamu menemukan dirimu melilit sakit perut. Tapi kamu tidak bisa melihat taimu. So, kamu tak menemukan jalan keluar. Nangkep nggak? Ketika kamu patah hati, galau, melolong-lolong, makanya Buddha muncul di depanmu, pun kamu nggak anggap. Kamu nggak bisa lihat. Oke. Sesuatu yang kayak kabut gelap, awan gelap, badai, ada di atas kepala kita, ya kan? Apa sih itu? Apa sih itu? Ngerti kan? So, pertanyaannya apa sih itu? Nah, itu tujuannya, kamu butuh belajar. Kalau kamu tak belajar, kamu nggak bisa nolong orang lain. Percuma. Karena ketika masalah itu datang, kamu itu kayak orang sedang ayannya kumat gitu. Ya dia kan butuh ditolong, bukan kamu menolong orang. So, poinnya itu. Kita butuh kejernihan batin untuk bisa melihat. Lalu ketika teaching, kondisinya itu dikatakan wadah yang tertutup. Diomongin apapun nggak bisa. Atau bocor. Bocor ya masuk kanan keluar kiri, sudah lupa. Tidak ada yang nempel. Lalu kotor. Kotor ya dengan motivasi tak baik segala macam. Oke, itu 3 sikap. Harusnya paham. Satu lagi adalah 3 wadah, 6 sikap. Selama kita tidak menyadari bahwa aku sedang sakit, aku tak butuh pertolongan. Aku tidak mencari obat atau bantuan atau jalan keluar untuk masalahku. Selama kita tak pernah menyadari itu, kita tak pernah bergerak dari titik ini. Paham, kan? Jadi 2 masalah kamu tahu. Kamu itu hari ini awan gelap ada di atas kepalamu. Jadi kayak di emoticon di HP, itu ada gelap. Lalu you out of control dirimu. Kamu nggak bisa pegang. So, kamu nggak bisa mengambil keputusan. Gimana mau ngambil keputusan? Kamu nggak bisa lihat masalahnya. Kamu nggak bisa lihat masalahnya. Jadi kamu nggak bisa jadi obat. Oke, lepas dari itu yang lebih penting adalah kamu nggak bisa keluar melihat dirimu. Kalau kamu tidak melihat dirimu, kamu tidak tahu aku sakit. Kamu tidak menyadari aku sakit, kamu nggak mencari obat. Kalau kamu nggak mencari obat, pertolongan tidak datang. Berarti selama ini kamu mengandalkan siapa? Kemampuan diri kita yang sangat terbatas itu. Kalau SMA ya kemampuan SMA, kalau kuliah ya lulusan kuliah, ya coba gitu aja. Nggak lebih dari itu. Nangkep nggak? Jadi, itu ada caranya. Tapi, ketika sebelum cara itu kamu paham, ada satu poin yang paling penting di mana kamu nyadar nggak gitu situasimu saat ini secara keseluruhan. Kita sadar nggak secara keseluruhan situasi kita seperti ini? Hidup dalam masalah, hidup dalam kesulitan. Oke, ketika kita mengatakan masalah kesulitan ini, coba kita urai. Apa saja sih? Lalu menemukan obatnya. So, masalahmu tak ada. Kalau tidak ya tunggu kondisi itu lewat. Maka seperti tadi kan dibilang, apakah kamu menolong dia? Enggak, kondisi itu lewat sudah.
itu kondisi lewat, berarti masalah tak selesai, hanya tertransformasi saja, berubah menjadi masalah yang lain, ya kan? Ya, jadi tunggu masalah itu lewat saja. Kita menolong dia, kita menolong diri kita, tidak, masalah still there. Pertanyaan saya, yang saya tidak paham adalah, kenapa kebanyakan orang non-Buddhis seperti itu, tidak mencari pertolongan. Ya, mereka minta, oh Tuhan tolonglah aku, oh Bunda Maria, Tuhan Yesus segala macam tolonglah aku. Itu harafiah sekali. Tidak benar-benar menganalisa masalahnya. Misalnya, oh bapak saya kelilit utang. Oh masalahnya berarti uang. Bukan itu. Apa yang muncul di batinmu sekarang? Kalut, galau. Itu tuh kalut, galau. Itu bahasa orang masyarakat. Tidak punya arti apa-apa itu. Kayak dipecah. Dibedel. Apa itu? Fear, takut. Oke, fear, ketakutan itu apa? Bentuk ketakutan itu seperti apa? Itu didefinisikan. Lalu, kalau takut itu berarti ada yang ditakutin dan ada yang menakutkan. Berarti ada subjek sama objek, dong. Objeknya ya sesuatu yang ditakutin, masalah. Objeknya siapa? Aku, kan? So, pertanyaannya, kenapa kau tidak pernah berpikir, saya menuntaskan masalah itu? Bukan sakit kepala dikasih Panadol. Nangkep bedanya apa? Kamu sakit kepala, saya kasih Panadol, tapi saya membuka tempurung kepalamu, masalahnya apa, saya selesaikan. Beda, kan? Jadi, what? Poin ini nggak pernah diajarkan oleh non-Buddhis. Jadi akak sebab. Nah, jadi kita selalu nggak pernah selesai masalah hidup kita. Kita nggak pernah selesai. Kita hanya lewatin hari. Oh, kayak inilah, hari ini mendung, badai lewat dah. Besok cerah, kita berharap, oh put the hope. Dah, tentunya besok badai lagi. Kenapa kok kamu nggak menyelesaikan badai itu ya? Kenapa nggak? Karena nggak pernah diajarkan seperti itu, kan? Ya nggak? Nangkep nggak? Nah itu. Jadi percuma juga. Misalnya ini, sekarang jam 7.30, kamu duduk sini merenung dengan kusut selama sampai jam 9, sampai jam 10, still there. Masalah still there, kamu tangisin juga masalahnya tidak jalan keluar, tidak ada jalan keluar. Paham nggak? Ini tindakan orang bodoh. Maka kita perlu belajar yang namanya batin. Batin itu terang, lalu ada kabut, lalu ada badai. Jadi you can see. So artinya badai, kabut, itu tidak berada di batinmu. Kayak kamu punya matahari, terus ada gerhana, mataharinya kan redup, nangkep kan? Nah, jadi hal ini lah membuat kita tidak pernah paham kita punya potensi untuk mengubah. Ini disebut perjalanan seorang Buddhis yang meniti jalan. Kan kemarin kita bahas tentang peta besar perjalanan. Kamu kok nggak tahu, makanya kamu nggak dapat peta, kamu nggak nganggap, kamu nggak ngerti, sehingga kamu nggak bisa jalan, toh? Why? Karena kamu tidak paham. Ini adalah meniti jalan. Kamu meniti karir setahap demi setahap. Yaitu membersihkan yang gelap, menempel noda, menempel di batinmu sehingga batin itu menjadi terang. Dong, kalau kamu tidak pernah memahami ini, sampai kapanpun masalah tetap seperti itu, nggak pernah ada jalan keluar. Kamu akan tetap galau-galau, jadi galaunya nempel, selalu. Sampai kapanpun kehidupannya akan datang pun, you bring this kind of state mind. Ketika kita punya kondisi batin yang seperti itu, yang lemah, lembek, gampang terpengaruh, kalau kita tidak pernah mengubahnya, dan kita mati, ini kan yang kita bawa. Potensi ini kan yang kita bawa ke kehidupan yang akan datang. Ya, kehidupan yang akan datang akan seperti ini lagi. Gampang untuk buat saya cari aja yang galau-galau itu siapa. Oh ya, ini salah satunya. Gampang, nangkep nggak? So, ketika kamu penuh kemarahan, kemelekatan, this kind of state mind, you never clean, tidak pernah menyelesaikannya, so you bring kemarahan yang akan datang, ya itulah kamu bawa potensimu, that's it, ya potensial. Jadi ketika kamu galau-galau di sini, kamu mau duduk sampai jam 1, sampai jam 2, sampai besok matahari terbit, still galaunya begitu. Masalah tak pernah selesai. Karena tutup galap, no way out. Masalah tetap di sana, kan bodoh. Sedangkan kamu punya potensi, makanya dibilang, nah, ini loh sama dengan kita mengatakan masalah kecilmu seperti ini kan ya. Ini in particular problem, titik kecilnya seperti ini. Kalau kita bilang titik besar, apakah kamu jadi itu salah satu masalah, mau pulang, merindukan rumah, mengkhawatirkan rumah. Itu kan satu masalah. Kalau kita mengatakan lebih luas daripada satu poin kecil ini, lebih luas dari ini. Apa lebih luasnya lagi? Bukan satu masalah saja. Ada 10, 12, 100, sejuta, ribuan, tak terhingga masalah. Berarti kita berada di dalam tengah badai yang kita nggak pernah selesai.
ibarat sesuatu permata yang ditutupin lumpur. Sampai kapanpun masalah, ya kita sampai kapanpun kehidupan akan datang still begitu. Nangkep nggak? Maka ini disebut samudera penderitaan. Kita tidak mengatakan fisik ya, kita mengatakan batin ya, pikiran ya. Nah, ini kita berada dalam samudera penderitaan. Jadi, ketika kamu tidak pernah berusaha menghilangkan atau memunculkan potensi yang terang matahari itu, maka disebut penderitaan samsaranya tak berakhir. Apakah kamu pergi ke Sukawati juga membawa pikiran seperti itu? Ya, karena kamu belum tercerahkan. Kamu mau pergi ke Sukawati ya? Jadi besok saya tinggal telepon aja Amitabha. Tolong ya, itu anak yang nanti baru datang galau-galau itu. Nah, itu udah pasti. Oh ini. Why? Karena the state of mind you bring from here is the same. Karena Sukawati itu host kondisi. Bukan artinya kamu ke sana itu kamu otomatis tercerahkan. Misalnya ini, kondisi. Di sini aja kamu mau dapat teaching dengan mudah, tinggal masuk aja. Sama. Di sana, bukan saya yang teaching, tapi Buddha Amitabha teaching. Pencapaiannya lebih mudah, pemahamannya lebih mudah. Tapi, kamu harus sadar, you came here, di sana itu, this is the original e-rule yang barusan transmigrasi dari dunia manusia ke sana, is the same kind of the state mind. You mengerti? So, kalau kamu orang tidak pernah serius, mempoles sampai batinmu menjadi bening, benar, tegas, kokoh, sehingga you mampu mengatasi all the problem, maka seperti ini pula sampai kapanpun. Sedangkan, ini ada cerita, ini sedangkan. Tadi kan kita nganggapnya statis ya. Ini kan sebenarnya dinamis, bahwa kita senantiasa bikin masalah baru. So, it's never ending. Ini disebut, apa yang dikatakan latihan, praktek. So, you only latihan, praktek itu bukan sembahyang, bukan bikin PR. Sebenarnya itu membersihkan batinmu, membuat batinmu itu clear, bright, clean, daripada noda-noda seperti ini. Diomongin ya bisa ngantuk-mantuk aja, sadar, paham, ngerti. Tapi masalahnya belum selesai, karena kamu hanya membuat kamu awake aja. Daripada dari gini, membuat kamu awake. Sadar, oh ya saya sedang bermasalah. Dan apa yang salahnya? Menyalakan terangnya itu, sehingga masalah hilang. Kan begitu ceritanya. Ketika nuklirnya, energi potensialnya ada di dirimu menjadi terang, masalah yang gelap itu kan menjadi disappear. So this called the praktek dharma. Nah caranya, kamu tanya, yo banyak bikin tantra, sadhana, vai puja, retret, ini baca ini, everything 84.000 cara. Salah satunya pergi ke Sukawati, salah satunya ke cara. Sama. Tapi main poinnya apa? Membuat kamu menjadi bright, terang. Batinnya itu cerah, sehingga kamu bisa paham. Oh, sakjane masalah tidak di situ. Oh, sesungguhnya aku ketipu. Oh, ternyata bukan itu. Harusnya ini. Kita nggak bisa lihat terang. Nggak bisa wening. Bening, hening, menjadi wening. Hening, tahu ah? Bening, tahu kan? Kalau hening sama bening, menjadi wening. Terang, tenang. So, yang kamu butuh itu batinmu seperti itu. Maka dibilang kamu punya potensi luar sama potensi dalam. Potensi dalam batinmu, potensi luar you berada di lingkungan yang baik. You kan tujuanmu jalan sejatinya. Kamu praktek dharma itu seperti itu. Praktek dharma itu begitu, bukan yang lain. Caranya untuk bisa dapatkan itu, misalkan dia kan bilang buat kita terang, menyalakan energi potensial biar terang, bersihkan dari noda-noda. Caranya apa? Ya dari meditasi, retret, tantra, belajar, everything lah, segala macam itu yang tak terhingga banyaknya. Sampai ke Sukawati seperti itu, sampai merenung, berpikir, include hal-hal yang sederhana, masak, ngepel, nyuci, mandi, berak, kencing, makan. Kalau you menyadari itu dan bisa mahir menempatkan itu lah sebagai latihan, so 24 jam is your latihan. Makin banyak latih, makin cepat terang. Makin cepat terang, kamu bisa menerangi orang tuamu, kiri kananmu, bukan kamu saja. So that's point. This we call dharma praktek. Ngerti? This we call praktek dharma. Kalau kamu duduk diam, maka Buddha muncul di depanmu ketika kamu suntuk. Diomongin apapun nggak akan bisa masuk. Kelihatan kan sekarang bahwa pertolongan, pemberian itu bukan dari eksternal.
Kalau kita kamu suntuk kayak gini ya, mau Tuhan mau Buddha muncul di depanmu tetap aja kamu tetap begini. Berarti potensi penerangan, terang. Kata sifatnya terang, kata aktifnya, kata kerjanya menerangan, aktif disebut penerangan, itu disebut body, pencerahan. Ya seperti itu saja. Harus dari diri kita sendiri, nggak bisa dari luar. Wong kalau kamu suntuk-suntuk kayak gini, Buddha muncul di depanmu juga percuma, nggak bisa ngomong. Mau ngomong apapun ya, udahlah, aku nggak semangat untuk mengakukannya lah, udahlah, nggak ngerti lah, aku mau pulang saja lah. Ya Buddha bisa apa? Sudah sana pulang. Anda nggak awasin dia, mau kalah amatin dia, periksa dia, paling bisik begitu, ya kan? Dia diberi security, diawasin, dikawal. Tapi kan tidak seperti itu. Potensinya itu kita munculkan dari dalam. Cara memunculkan dari dalam, kamu harus punya gambaran what to do. Gambaran what to do-nya adalah dirimu, tubuh manusia ini. Kalau kamu tidak menggunakannya, kamu hanya berharap-harap, percuma. Sekarang gini, kita berfilsafat ya. Aku ibumu, abang bapakmu. Saya jatuh cinta sama dia, bercinta, beranak keluar kau. Menjadi yang besar sekarang. Ya, besar ini. Lalu saya punya masalah. Saya bapakmu, selingkuh. Punya istri kedua, bawa pulang rumah. Makmu teriak-teriak, melolong-lolong. Telepon kau. Bapakmu ini ya, nangis-nangis. Ya, akhirnya kamu pulang lah. Terus pertanyaannya, ini masalahnya siapa? Coba, jadi sebenarnya ini masalahnya siapa? Pertanyaannya, ini masalahnya siapa? Jawab, masalah siapa? Masalah bapak. Bapak genit keluar ketemu perempuan, di chatting mau. Dia kan kamu kan pasti bilang gitu. Lalu makmu kawin ribut-ribut. Salah, itu masalah siapa? Yuk, kamu pasti kira masalah bapak. Salahnya siapa ya? Masalah siapa? Masalah bapakmu. Salahnya siapa? Salahnya perempuan itu, pelakor. Ya kan? Genit-genit sama bapak. Lalu bapak jadian sama dia, punya anak, bawa pulang, makmu melolong-lolong. Kan kita pikirannya begitu. Masalahnya siapa? Ayo. Masalah siapa? Jawab. Masalah aku. Paham nggak masalah aku? Saya, bapakmu, pergi ke kerja, ketemu perempuan itu. Genit, jadian sama dia, punya anak, ketahuan sama makmu. Makmu melolong-lolong mau bunuh diri, telepon kau. Kamu stres, satu rumah, jungkir balik. Langit runtuh, kiamat dari rumahmu. Oke. Gede sekali masalahnya. Masalahnya siapa? Bapakmu, ya kan? Bapakmu kan? Masalah bapakmu kan? Loh iyalah. Kau nggak salahnya pelakor itu perempuan itu, si bajingan itu, si hulicing itu apa? Siluman. Si siluman itu. Ya kan begitu gue. Siluman tangi menggoda suamiku. Makmu kan sih ngomel gitu. Lalu ngadu. Jadi masalah menjadi primer, sekunder, tersier sampai kamu sudah jauh, ha? Turunannya sudah jauh. Ya nggak? Terus masalahnya siapa? Masalah itu punya siapa? Paham nggak pertanyaan saya? Mengerti pertanyaan saya? Oke, jawab. Masalah itu masalah siapa? Masalah kau. Jadi masalahnya satu. Masalah kau. Masalah itu punya siapa? Masalahnya makmu. Jadi kau melihat dari kacamata anak. Coba kamu melihat dari jauh. Anak, bapak, ibu berantem. Ada pelakor, punya anak, adik tiri. Kan dari kau. Kacamata, frame-nya anak ya. Istrinya lihatnya apa? Frame di otak frame-nya ada perempuan sundal, goda suamiku, punya anak, dan masalahnya ada anak frame. Beda nggak? Point of view-nya beda nggak? Point of view-nya beda nggak? Oke. Point of view-nya beda kan? Cara mencerap masalahnya beda dong. Posisinya beda dong. Ini anak, ini istri. Saya punya istri. Aduh, gimana ya? Saya memungkiri istriku. Tapi ini cinta. Aku udah masih suka. Aku bertanggung jawab punya anak. Tapi aku udah punya anak gede. Point of view-nya beda dong. Oke, saya tanya. Satu masalah milik siapa? Milik siapa? Milik masing-masing. Kalau gitu aku tanya. Masalah itu punya kau nggak? Itu masalahmu nggak? Iyalah masalahmu. Kalau kamu nggak jadi anaknya, masalah itu nggak muncul, ya toh. Kalau kamu nggak jadi anaknya, bapakmu itu kalau kamu nggak jadi anaknya, kamu nggak ketimpa masalah ini. Ya, bisa jadi bapakmu bisa jadi bapakmu nggak ketemu dia. Kan 1001 macam kemungkinan ya. Masalah ini satu masalah. Satu masalah dimiliki oleh semua orang. Kenapa? Kamu punya sebab, dia punya sebab, saya punya sebab, itu punya sebab. Yang mengakibatkan semua muncul jadi satu menyangkut sebanyak orang. Nangkap toh? So, kalau kamu tidak membersihkan dirimu daripada tidak pernah membersihkan dirimu terhadap dirimu, untuk dirimu, dan oleh dirimu, maka masalahnya tidak pernah selesai. Kalau satu cincin itu lepas, ini bisa rontok semua.
Nangkep nggak maksudnya? Paham nggak? Masalah itu jelas kan? Contoh masalah itu jelas kan? Contoh masalah jelas kan? Kalau tidak contoh masalah jelas, apakah kamu paham bahwa satu masalah dimiliki oleh para semua pemegang saham? Besar kecilnya pemegang saham beda-beda. Bapakmu paling besar tuh pemegang saham sama makmu. Oke, paling besar itu. Kamu paling kecil dong. Yang lebih kecil dari si adik yang tiri ini, dia masih bayi nggak tahu apa-apa. Itu cuma punya saham 1% aja misalnya. Paham? So, berarti ketika kamu ketemu masalah ini, berarti kamu punya akibat oleh sebab yang kamu buat sehingga kamu nampung masalah ini. Jelas dong, sesuatu masalah dimiliki oleh semua orang. Karena kamu punya sebab, maka kamu pasti punya masalah ini. Kalau nggak mungkin kamu tak ada sebab tuh kamu gitu. Kalau begitu, kamu mending menyelesaikan aku sama makmu berantem, atau kamu menyelesaikan masalahmu itu. Potensi yang sekian persen saham itu, mana yang lebih mungkin? Yang lebih mungkin kamu beresin dirimu, itu otomatis akan berkurang sehingga akan mudah terurai. Coba kalau tidak ada kau, muncul nggak cerita ini? Kau nggak mungkin, kita nggak nikah, aku muncul nggak saya sama dia? Nangkep nggak? Jadi orang tak pernah diajarin logika bahwa kalau tahu sebab kamu punya masalah ini, nyangkutnya ke siapa? Kalau gitu, kamu pergi menolong dia atau kamu menolong dirimu dulu? Kejawab kan? Ketika kita nyebrang ke perahu, tenggelam, kita nolong siapa? Masing-masing. Nolongnya masing-masing. Kalau gitu tadi nolong siapa? Istri, kamu, istri, nolong masing-masing. Kalau nolong masing-masingnya tuh nolong siapa? Ada berapa yang tenggelam? Tadi naik perahu, 3 orang. Kamu bawa istri sama mak, tenggelam. Terus jawabannya adalah nolong masing-masing. Nolong diri sendiri. Nolong diri sendiri kan kita kejebak bahwa saya istri anak, istri orang tua. Coba kalau saya, paham nggak? So point of view-nya diputer. Kalau gitu kamu nyebrang nolong masing-masing. Siapa nolong masing-masing? Semua nyebrang ke masing-masing. Bukan kamu nolong sendiri, 2 ini tenggelam. Kan masing-masing. Ini masing-masing, ini masing-masing, ini masing-masing. Nangkep nggak? Paham nggak? Nah, jadi kalau kamu nggak pernah mau menyelesaikan bagianmu, sekarang gini, kita bilang dari kacamata bagian. Saya sama makmu berantem. Makmu nuduh bapakmu genit. Makmu punya pelakor punya anak. Itu kan masing-masing nih. Masing-masing. Kalau kamu tidak pernah menyelesaikan, itu kan masing-masing. Kamu bisa nggak menyelesaikan urusan bapakmu ini? Bapak sudah, jangan sama perempuan itu. Bisa nggak? Nggak bisa. Bapakmu sudah kadung punya rasa sama perempuan itu. Bapakmu juga harus tanggung jawab, punya anak. Seenaknya nggak bilang, bapak nggak bisa, harus selesaikan. Nggak bisa. Makmu ribut sama bapakmu, sudah nikah 20 tahun. Akhirnya nggak cocok, bapakmu genit. Lalu cari, kenapa? Ya salahnya makmu. Nggak bisa layani suami sehingga nggak puas. Atau di rumah cerewet atau apalah membuat bapakmu tetap aja. So, kamu bisa, udahlah mah. Udahlah apa tuh maksudnya? Nerima dia. Atau cerai sama bapakmu. Cerai atau nerima bukan jalan keluar. Bukan menyelesaikan masalah. Masalah tak pernah selesai. Kalau gitu, apakah kamu mampu menyelesaikan saham masing-masing ini? Nggak bisa. Ada juga kamu menyelesaikan part of your own. Kalau part of your own selesai nggak? Cerita beda. Dia own selesai, my own selesai, itu own selesai, itu own selesai, beda. Nangkep nggak? Benar nggak? Coba pikir. Kalau kamu kan kita nggak mungkin. Udah lama. Maksudmu udah itu apa? Terima bapakmu. Nggak mungkin. Aku sudah tersakiti. Aku nggak akan bisa maaf. Bejana kristal retak tetap retak. Nah, makmu paling ngomong gitu. Udah lama. Apa maksudmu udah? Terima dia. Nggak bisa. Aku nggak sudi di madu. Nah, itu. Udahlah, Pak. Aku masih mencintai dia. Mamamu aku juga sayang. Itu mau ngomong, Pak. Bapak nikahin 2. Nggak mungkin. Mamamu nggak mau di madu. Masalahnya tetap maju kena, mundur kena, tak ada jalan keluar. So, kamu bisa nggak nyelesain mereka? Apakah kita bisa menyelesaikan masalah masing-masing? Ketika masalahmu selesai, orang yang nyangkut sama kamu, otomatis masalah selesai. Jadi, berlatihlah kembali ke masing-masing. Jadi, kalau kamu mau nolong makmu supaya tidak kena COVID, itu kamu bikin pelita, bikin energi besar sekali, protek dia. Selesai. Tadi pagi kamu cerita, COVID itu, ini yang mati ini saya kenal, muda-mudi zaman saya VVD di Bandung dulu, mati. Oke. Protokoler COVID, sembahyang tutup peti jam 12, ketemu di channel Zoom. Kamu mati tutup peti, saya lewat Zoom melihat kamu. How do you feel? Gak bisa kan? Artinya apa? Saya barusan ngomong sama Kojo.
Sekarang saatnya kita jualan yang namanya dedikasi. Kalau kita bisa jualan dedikasi, sekarang kan orang butuh dedikasi. Mengirim energi. Kamu dengar lagu. Aku kan sering kok dedikasi buat kau. Ada lagu di radio. Saya rekam, saya kirim, kamu dengar. Nyampe nggak perasaanku? Nyampe nggak? Iya. Dedikasi kan? Ya itu praktek dedikasi yang paling sederhana. Butuh kedatangan fisik. Nggak butuh. Kenapa? Datang fisik nambah masalah. Bener nggak? Bener nggak datang fisik nambah masalah? Kirim dedikasi nggak pernah nambah masalah. Bener nggak? Kamu datang fisik dengan aku nggak datang, aku kirim doa. Dengan datang, beda nggak ceritanya? Pasti beda lah. Melolong-lolong makmu. Paham nggak? Paham. Ya kan? Kalau kamu menyelesaikan masalahmu, masalah lain selesai. Mending kamu dedikasi. Kirim. Ketika kamu kirim dedikasi, yang kamu tangkap utuh tanpa efek samping. Kalau aku datang, berefek samping lah. Iya, tambah bumbu emosi, bumbu drama. Paham nggak? Itu. Ketika kita jualan dedikasi, itu lebih untung. Kirim energi potensial, protection. Kamunya ketolong, kamu nambah, bijak, makin levelmu makin naik, energimu makin naik, makin bisa nolong dia, daripada kamu urusin dia. Datang, kamu kesedot sama dia, hilang kamu. Paham? Praktek Dharma tuh itu. Yang namanya praktek Dharma itu ya seperti itu. Bukan, kalau kita paham, sesungguhnya itu. Kalau kita nggak paham, kita melakukan, kamu mau retret seperti apa, jungkir balik sampai jamuran juga, nggak akan terjadi sesuatu. Batinmu makin cerah, makin terang. Kamu bisa melihat masalah, kamu bisa nolong masalah, menolong dirimu dan menolong orang lain. Kan sebenarnya mereka, apa yang mereka butuh? Ditolong sesungguhnya. Semua orang itu butuh ditolong. Karena semua orang tidak mau menderita, ingin bahagia. Nangkep? Jadi ketika kamu praktek Dhamma, mulai dari masalah yang sangat esensial. Kamu duduk, kamu harus dengan wadah apa bersikap. Harus bisa melihat bahwa aku butuh nggak sekarang? Apakah kita selalu menyadari aku butuh? Kalau kita selalu menyadari aku butuh, maka berjuanglah membuat dirimu menjadi terang, potensi itu muncul. Jadi siapapun yang ada di dirimu, di hidupmu, mau adik, kakak, bapak, ibu, istri muda, adik tiri, itu semua tertolong. Nangkep nggak? Esensi Buddhism itu seperti itu. Maka Buddhism itu, ya begitulah, balik melihat diri kita sendiri. Ketika kita 3 orang jatuh, tenggelam, nolong diri sendiri itu kita kejebak dengan laki ini. Lalu nolong diri sendiri, kita juga harus lihat point of view-nya masing-masing. Kalau kamu punya masalah orang tua, keluarga besar, kamu kan punya andil, kamu punya saham di situ. Bukan masalahmu, tapi kan kamu punya saham. Karena kamu telah membuat sebab, mengakibatkan pertemuan. Dari pertemuan mengakibatkan akibat yang kamu terima. Sebab akibat. Kenapa nggak mau paham? Nah, pertanyaannya, kenapa nggak mau paham? Bukan nggak paham, tapi nggak mau paham. Kenapa? Kenapa nggak mau paham? Ayo, kenapa tidak mau paham? Yaitu tempurungnya itu ditutup. Tempurungnya itu, pikiran kita tuh tutup. Kayak gelas ini tengklung, nggak bisa isi air. Jadi, ketika kita menyadari bahwa saya praktek Dharma sesungguhnya ke arah situ, misalnya kau bayangin aja, saya menjadi Dewi Kuan Im atau Buddha. Ada saat inisiasi Buddha Amitabha, besok aku mintain deh buat kamu. Saya sih sudah dapat ya, Buddha Amitabha. Atau kamu bayangin, saya jadi Buddha Amitabha, menolong banyak orang. Beres kan, cepet dong, masalah selesai. Ya. Tapi kan itu tidak cukup. Itu tidak cukup. Gini, lebih seru, lebih kenyataan dan lebih sedih. Ini bukan sesuatu hal yang baik untuk didengarkan. Masalah itu sesungguhnya selesai apa tidak? Kamu menyelesaikan masalah dia, itu selesai atau tidak selesai? Sesungguhnya nyelesain tidak. Enggak kan? Hanya meringankan, misalnya sama-sama rebus di neraka, hanya sedikit tidak lebih panas aja, dikipas-kipas gitu. Selama potensi samsara masih ada, kamu tidak bisa mengeringkan samudra penderitaan. Kamu nggak bisa ngeluarin orang dari, kamu nggak bisa, gini, Buddha menolong orang apa tidak? Tidak. Buddha tidak menolong orang. Buddha itu dibilang di dalam, kan ada jelas tuh baiknya. Buddha tidak mencuci dosanya kamu. Buddha tidak menuangkan isi pencerahan dalam air minum tuh kamu minum tuh kamu pencerahan. Nggak mungkin toh. Buddha hanya menciptakan kondisi sehingga kamu itu pelan-pelan terbuka kesempatan sehingga kamu ini makin dekat, makin berubah. Ini yang kita harap. Kalau aku jadi kau, aku menjadi anak yang sangat challenging bagi aku. Makku nggak ada yang kutolong lagi, makku baik-baik aja. Adik-adikku semua baik-baik aja. Surroundingku orang-orang Buddhis.
tidak ada tantangan. Paham maksudku gak? Ada juga kita menolong orang tua kita, mengubah dia menjadi Buddhis. Jadi teorinya begini, Buddha tuh kan tidak bisa kayak ini nirwana itu samsara tuh ambil tuh jepret taruh sini, kan tidak mungkin toh ya. Itu tidak mungkin toh. Dan Buddha tuh tidak mungkin mengambil pencerahan dia tuang ke gelas kasih kamu minum tuh kamu pencerahan terus kamu keluar. Itu kan tidak mungkin toh. Yang mungkin apa? Yang mungkin adalah kita latih masing-masing, keluar masing-masing. Kan logikanya begitu, Bang. Tapi kan, oke, baiklah. Kalau begitu, terus what to do? Sesungguhnya kalau begitu, apa sesungguhnya yang terjadi? Buddha menciptakan kondisi sehingga kamu berjodoh, membuat sebab. Misal contohnya aja, kamu aja non-Buddhis. Lalu Buddha menciptakan sebab, ketemu kok ngobrol. Lalu dari titik itu terjadi transformasi berubah, kamu belajar Buddhis dan pencerahan. Kan begitu. Kayak itu mereka itu menciptakan kondisi agar maknya itu pergi ke vihara, berdana. Ya, seumur hidup sekali itu aja pergi ke vihara, berdana, masak, kasih bantai, makan. Dah. Kan bikin sebab. Kelahiran akan datang dia, karena ada sebab ini, ketemu bantai yang kasih dia makan. Lalu bantai harus bayar toh. Kamu kasih saya makan, saya harus bayar. Karma itu saya bayar. Kembali ke kamu berupa buah karma yang kamu petik. Ya, saya bisanya bayar memberi kamu kebaikan. Lalu ada apa ibu? Oh ya gini. Lalu ketika dia ngomong, kamu berkesima. Jatuhlah cinta. Tanda petik. Ngikutin nasihatnya, pelan-pelan, punya hubungan baik, maka kamu batinnya tergerak. Buka. Lalu masuklah ke Dharma, latih, keluar. Kan sesungguhnya diciptakan sebab. Nggak pernah kita membuat pindah, itu tak mungkin. Nah. Dalam sejarah itu nggak pernah ada. Jadi, kalau kamu tidak menciptakan sebab, menolong mereka, nothing happen. Ini teori saya, ya. Tapi saya pikir tidak salah amat. Tapi jangan deh, agak serem teorinya. Tapi ceritanya seperti itu. Samsara itu kan suatu dandang, kukusan, 6 tingkat, 6 alam ya. Neraka, setan kelaparan, binatang, ini. Kan makhluk itu putar-putar di situ aja loh. Aku bunuh kau, kamu tetap di situ. Besok ketemu lagi ya nggak? Ya kalau aku yang bunuh. Kalau abeng yang bunuh lain cerita, kamu pasti balas dendam. Tapi kalau aku bunuh kau demi kamu dapat praktek dharma, tidak apa-apa, pasti ketemu lagi. Dalam bentuk apapun, kita ketemu lagi. Nah, aku punya kemampuan untuk mencerahkan kamu. Jadi, ketika keluarga kita non-Buddhis, jauh lebih tertantang. Kita menciptakan potensi, menciptakan sebab buat mereka menjadi Buddhis. Ketika kamu nolong kehidupan mereka sekarang, nggak mungkin. Sesungguhnya tidak ada pertolongan yang pernah terjadi. Selama kita bukan sebab akibat karma itu kan jelimet. Nangkep. Filsafatnya kan begitu. Jadi, oleh karena itu, bagi kita yang sedang bekerja untuk, kalau kamu pegang Facebook, urusin orang Bali, segala macam, orang Islam, segala macam, kau sesungguhnya adalah menciptakan sebab bagi mereka untuk menambah sebab potensi di mereka untuk jadi Buddhis. Untuk ditolong. Kan dia nggak mungkin kita tolong. Ada juga dia yang berbuat baik, buah karma dia menjadi sebab. Itu kan teorinya. Paham sekarang? Jadi ketika kita melatih perjalanan spiritual, apa yang kita ingat? Apa yang kita tembak? Perhatian mana yang sesungguhnya kita tuju? Batin. Perhatian mana yang sesungguhnya kita tuju? Batin. Batin kita membersihkan, menjadi potensinya muncul. Potensi yang telah muncul menjadi terang benderang, memunculkan suatu energi potensial yang luar biasa, itu disebut memunculkan tata gata garba. Nah, tata gata garba itu adalah potensi untuk mencapai dharma kaya. Jadi tubuh manusia ini, kan ceritanya 8 kebebasan, 10 peruntungan. Itu kan eksternal. Kamu tidak lahir dari setan, binatang, segala macam, itu kan eksternal tuh. The internal yang paling penting adalah the potential, energi potensial yang kita miliki. Apa itu? Kita bisa memiliki modal yang kita ada di batin setiap makhluk. Apa setiap makhluk? Semua makhluk. Baik cacing pun, ulat pun, ada potensi luar biasa yang dimiliki dia untuk ditumbuh kembangkan keluar. Kayak sekarang kau, potensi itu sudah muncul, ibarat lampu itu sudah nyala. Jadi kalau di Mahayana Buddhism sering kita mendengar istilah gini, kamu ini ya berbuat salah, sudah memotong, putus, cut off potensi kebudayaan dia. Kita sering dengar istilah kayak gini. Misalnya kamu bunuh anjing itu, kamu ini ya dia kan punya potensi, atau membawa orang lepas jubah,
atau kamu memacari Samaneri, atau memacari monks, atau membunuh dia, atau mengatakan sesuatu tentang keyakinan sehingga keyakinannya rusak. Kita dikatakan mematahkan potensi kebudayaan. Karena potensi kebudayaan itu tumbuhnya susah. Potensi tata garba ini tumbuhnya susah. Contoh tumbuhnya susah. Lihat aja, dia sudah tumbuh sampai sekarang. Jeripaya. Tapi masih kayak toge, berkecambah dua. Jadi itu harus menjadi pohon besar. Butuh waktu, tumbuhnya luar biasa. Sudah jadi toge, kamu asal ceroboh, togenya patah. Mati nggak? Jadi ada orang suka bilang, itu maksudnya begitu. Nah, potensi tata gata garba ini sudah muncul di dirimu. Kalau kita bahas dalam tantra, itu ada ketika ada waktu inisiasi menanam benih. Nah, waktu nanam benih itu acarya itu mengatakan, wajra ini, bunga ini, segala macam ini, kasih kamu minum segala macam. Itu menanam benih, tata gata garbanya. Potensinya sengaja aktif ditanam. Jadi makanya orang tuh suka datang, bawalah makmu datang ketika ada inisiasi besar, kala cakra besok, dengar, bapakmu dengar. Ya nggak apa-apa, pokoknya dia dengar, melihat. Nah akhirnya kan bikin sebab, dah selesai. Tapi kita bunuh. Ya dengan berbagai cara itu hilang. Ya dia tumbuh lagi, tapi kan butuh lama sekali, nggak karu-karuan. Dalam satu kehidupan perputaran samsara ini tak kapan dia muncul. Maka itu disebut potensimu sekarang sudah tumbuh. Jangan kamu hancur-hancurkan, jangan kamu sia-siain, jangan kamu hilangkan. Nah, itu disebut ada potensi internal tata gata garba. Potensi internal tata garba ini itu disebut dilatih dalam lim itu kan bilang 8 kebebasan, 10 tuntungan, 3 sifat esensi kelahiran manusia, dari manfaat dari setiap momen, masa panjang dan masa menengah itu sebenarnya mengatakan kita memiliki esensi tata gata garba, esensi kebudayaan yang luar biasa yang kita miliki. Potensinya di situ tidak disebutkan dengan jelas, tapi singkatnya cuma gini, potensi. Kapan potensi itu muncul? Ketika kamu benar-benar berada pada kondisi sekarang seperti ini. Menyadari itu semua, itu udah potensi. Maka dikatakan kita terlahir sebagai manusia, berlatih sehingga kita memetik esensi kelahiran. Nah, maksudnya esensi kelahiran itu ini. Tata gata garba tumbuh. Tata gata garba ini tumbuh. Ini yang dipoles, bersih, makin sinar, sehingga kita mati bisa menyatu dengan Dharmakaya. Nah, nyatu dengan Dharmakaya berarti reinkarnasi kita udah gampang. Nah, itu kita nggak usah bahas. Itu sudah bodhisattva level ke-8. Tapi proses perjalanan ini kita selalu memupuk sebab potensi itu, memperkaya potensi itu. Jadi ketika kamu mengambil keputusan salah, maka kamu mematahkan kesempatan itu. Misalnya kamu pulang, kenapa aku nggak suka? Karena itu. Potensinya itu patah. Potensi itu patah berarti kamu ulang dari nol. Kayak kita, kalau kayak kamu mati lah, kita kan nggak. Siapa yang bisa menjamin kita ketemu lagi, ya kan? Kan logikanya begitu. Jadi masih mending kamu menumbuhkan potensi itu. Dengan potensi itu seperti pelita, dia kalau udah terang, kan energinya nyebar ke orang tua, sanak famili. Itu dulu, lalu keluar ke semua makhluk. Jadi potensi itu nyala. Nah, esensinya kelahiran tubuh manusia yang berharga itu seperti itu. Nah, itu ya nanti pasti bahasnya tentang karma. Saya nggak akan bahas semua ini selesai. Bahas karma. Karma kan semua orang udah tahu. Aku nggak tahu kalian tuh paham nggak sih karma? Paham kan ya? Buku kuning karma tuh ngerti kan? Baca nggak sih? Oke. Buku 10 karma hitam baca kan? 10 karma hitam, 10 karma putih baca kan? Nah, lalu prosesnya terjadi karma, tahu kan? Segala macam itu kan jelas tuh. Nah, segala macam itu menjadi kita mengarahkan semua potensi karma itu ke arah tujuan yang kita mau. Apa di hukum karma itu kan disebut fungsi khusus karma diarahkan pada 8 akibat yang 8 kualitas sematan. Laki-laki lah, inilah praktek dharma lah, inilah. Itu maksudnya apa? Semua karma baik yang kita bikin, tujuannya kita arahkan ke itu. Itu isinya apa? Menjaga potensi tata gata garba ini, dia dikasih pupuk. Kayak Anda itu bibit
terongmu nggak hidup. Ya, bibit terong itu tata gata garba. Kamu jaga dia, kasih air yang baik, dikukup, dikasih udara, disiram, dilihat tiap hari. Seperti itu. Jadi semua potensi itu diarahkan ke situ untuk dia tumbuh. Besok kita ngambil kondisi yang kita butuhkan. Oke, ini teori. Ada satu hal yang paling penting. Cerita ini tidak akan kena jika kita nggak bahas satu hal, yaitu 4 kebenaran mulia tentang duka. Lalu ketika kamu bisa melihat 4 kebenaran mulia tentang duka, jadi samsara, duka seperti ini, saya menyadarinya, eleng, awake, sadar, mindful, oh ternyata, oh sesungguhnya, oh seperti itu. Lalu kamu keluar, gak mau itu. Pernah gak kita selalu senantiasa duduk merenung, aku berada di dalam samudra samsara? Nggak pernah. Kamu menyadari kondisimu baik nggak sih? Nggak kan? Kamu harus selalu bilang, saya duduk sini, berada di dalam penderitaan samsara yang tak terhingga batasnya. Bukan saja saya, orang lain banyak. Oke, semua saya nggak mau menderita, saya mau bahagia. Mereka juga sama, tidak mau menderita, mau bahagia. So, bagaimana caranya? Ayo, saya keluar, keinginan keluar. Tapi mereka nggak bisa. Harus saya tolong. Nah, aku keluar demi menolong mereka. Maka saya pergi ke Amitabha untuk menolong mereka. That's the point-nya itu. Nah, tata gata garbamu tumbuh. Sudah keluar nih. Kecambah 2, 3, 4. Sudah segini. Daun hijaunya udah kelihatan. So, potensi itu nggak boleh dibuang. Nggak boleh disia-siakan. Makanya dia bilang, Jerry Bosnya bilang, kelahiran ini singkat. Seperti kilat. Sekejap. Kalau kamu menyanyiakannya, melakukan aktivitas duniawi, kamu menyanyiakannya, tidak menghasilkan apapun yang bermanfaat bagi kehidupanmu sekarang ini, besok kamu jatuh. Jadi kita tuh nggak boleh, misalnya, nggak boleh membunuh manusia, karena membunuhnya lebih besar. Kan dibilang gitu, daripada membunuh anjing, sapi. Kenapa? Potensi kelahiran tata gata garbanya itu sudah tumbuh. Kalau kamu misal aku membunuh, atau terbunuh, dia jatuh ke alam rendah, nah itu sudah mulai dari nol. Paham? Jadi kita nggak boleh bunuh manusia tuh maksudnya itu. Mulai dari nol. Jadi kasihan dia. Kok kamu membuat dia mulai start dari from zero lagi gitu loh. Sehingga start from zero yang mana urusannya panjang, tak terhingga banyaknya. Nah, merusak tata potensi kebudayaan satu makhluk. Jadi esensinya kenapa nggak boleh membunuh itu dari kacamata Prasya Mahayana seperti itu. Karena potensi itu sulit. Sangat sulit. Kita bisa menduduk di sini karena kita sudah menghimpun begitu banyak tak terhingga potensi besar karma baik yang membuatkan kita bisa duduk di sini malam ini. Kalau kamu sia-sia aja misalnya mati dah. Kenapa? Ada, ya mereka udah jadi manusia punya, tapi ya masih nggak seterang kita. Nah, itu suatu topik tersendiri. Ada dibahas itu. tapi sekarang kalau kita menyia-nyiakan itu, maka semua potensi yang kita himpun luar biasa besar yang menyebabkan kita duduk sini hilang begitu saja. Apalagi misalnya kamu pulang, lockdown berbulan-bulan sampai September, Oktober, Januari, semua cerita selesai. Lalu kamu disuruh nikah, makin galau deh. Disuruh nikah, mumpung udah di rumah lama, itu kamu nikah aja, segala macam tuh, ada hilang potensinya, semuanya hilang. Kamu kok lucu. Nah, jadi how we look kelahiran manusia, melihat semua makhluk itu, seorang makhluk itu yang dilihat itu potensi kebudayaan. Nah, potensi kebudayaan yang dimiliki oleh si makhluk itu, yang dihimpun, itu tidak mudah. Kalau dia sadar, kalau dia nggak sadar, kita ya lebih parah lagi, sehingga kita nggak bisa membuat dia menghimpun lagi. Dia harus mulai dari nol. Nah, jadi karma baik yang semua kita tanam, semua karma baik yang kita buat, kita arahkan pada tujuan itu, praktek dharma itu, potensi itu. Nah, potensi itu nanti tumbuh, dia akan menjadi terang. Dia kan melihat noda nih. Dia akan melihat noda yang menutup dia. Nah, noda yang menutup itu apa? Samsara. Dia harus bisa melihat terang samsara. Samsara itu seperti apa? Sifat-sifat samsara, di dalam ada apa? Apa yang terjadi dalam samsara ini? Kita renungkan. Lama-lama kita terang. Oh, ternyata samsara seperti ini.
Berarti aku sama orang tua saya, sama saudara-saudara, sanak famili, semua makhluk di seluruh semesta alam ini berada pada kondisi yang sama persis. Nah, ini penting. Nah, inilah yang bisa membuat kamu keluar dari memasuki level. Ketika kita bisa melihat potensi penderitaan, sebab penderitaan, berhentinya penderitaan, berakhirnya penderitaan ini pada kondisi-kondisi seperti apa, pemahaman-pemahaman yang kita himpun sebenarnya ada di sini. 4 kebenaran tentang duka kan. Buddha sebenarnya ngajar cuma satu aja. Sisanya melengkapi ini. 4 kebenaran mulia tentang duka. 1. Hidup ini menderita. Ada sebab penderitaan. Berhentinya duka. Jalan berhentinya duka. Duka. Ya orang harus sadar dulu. Semua makhluk menderita. Kalau kamu tidak menyadari dirimu menderita, maka kamu tidak pergi mencari obat. Tidak mencari sebab. Apa sebabnya? Coba renung-renung deh. Satu masalah, renung terus. Sebabnya apa? Dipetail terus sampai tak terhingga. Sampai akhirnya kita menemukan satu esensinya, sebabnya, yaitu aku. Jadi lingkaran setannya bapakmu punya simpenan itu, lingkaran setan kan. Kalau saya nggak nikah sama bapakmu, nggak ketemu dia nggak muncul. Kalau saya kalau nggak nikah sama ini, nggak akan muncul kau. Nggak akan muncul kau, kamu nggak main Instagram, bapakmu nggak kamu ajarin. Gara-gara kamu ngajarin bapakmu main Instagram, bapakmu nge-like perempuan itu. Lalu ngedate, atau nggak boleh Instagram. Gara-gara aku punya anak kau, aku harus hidupin kau. Maka aku kerja. Kalau aku nggak kerja, aku nggak ketemu perempuan itu. Kan lingkaran setan ini. Nah, lingkaran setan ini kan harus ada satu titik di mana mulainya. Nah, itu direnungkan, akhirnya kita menemukan ego dan sebab penderitaan. Ketika kita merenungkan sebab penderitaan, penderitaan itu seperti ini. Ini sebabnya ada di mana? Sikap mencengkram aku. Berhentinya. Nah, berarti akunya nggak ada. Nah, dibahas tentang ini, filsafat ini yang dibahas. Ketika kita bahas panjang lebar, lama-lama kita renung-renung. Oh ya, saya sebenarnya sampai di sini. Ketika kamu duduk di ruangan ini kan sebenarnya kita paham bahwa kamu ini, kita masing-masing paham, bisa melihat diri kita sejauh apa yang kita bisa melihat tentang fenomena itu. Saya baru menyadari saya menderita, atau saya bahkan belum menyadari saya menderita. Kan kita bisa kita sadar bahwa saya ada di level itu, atau saya berusaha untuk mencari sebab, atau saya sudah masuk pada level saya mau mencari jalan berhentinya itu. Itu kan perenungan, state of mind batin kita. State of mind batin kita ini kan yang kita bawa dari lalu dan akan bawa ke yang akan datang. Kalau kita nggak memperbaharui lagi, kita nggak bisa bawa yang akan datang. Ngerti itu? Hidup menderita. Menderita nggak? Saya tanya. Apa yang penderitaanmu? Hah? Gak puas lo? Bukan, penderitaanmu sekarang kamu galau. Nah, itu. Apa penderitaanmu? Galau. Nah, lalu itu kan penderitaan kasar. Masuk lagi penderitaan lebih halus. Kenapa kamu galau? Ya, kamu memikirin apa? Terus lama kamu menemukan. Saya melekat sama seseorang sehingga membuat kamu balik. Harus khawatir, melekat toh. Lalu kemelekatan itu apa? Apa yang melekat? Siapa melekat pada siapa? Renung. Nah, sejauh apa kemampuan pikiran kita, sejauh apa kualitas batin kita bisa kita melihat sejauh mana? Itu tidak cukup. Setelah kamu bisa tahu sejauh apa kondisi batin kita menyadari, saya ini setiap saat sedang seperti ini, saya sedang menderita. Sadar nggak sih? Nangkep nggak? Kayak kamu melolong-lolong lah, melekat sama pacar gitu ya. Aku rindu sama dia, segala macam, nggak bahagia hidup tanpa dia, misalnya gitu. Kamu nggak sadar, saya nggak sadar saya sedang menderita, ya kan? Nah, atau saya sadar saya sedang menderita. Beda dong orangnya. Lalu saya menyadari bahwa saya dicengkram oleh kemelekatan sehingga membuat saya menderita. Level yang mana? Apakah kita sudah memasuki level seperti itu atau belum? Nah, kalau belum, terus kamu sama dengan manusia-manusia biasa pada umumnya dong. Makin nggak berguna lah. Paham nggak? Itu kan esensi. Kenapa kamu menderita? Kamu nggak paham. Kenapa patah hati menderita? Kita nggak paham. Kita kan sebenarnya mau berada pada kondisi batin di mana kita bahagia. Tapi kita nggak bisa berada pada kondisi batin yang bahagia. Kita nggak tahu kalau yang sesuatu yang nyaman datang itu bukan bahagia. Kita nggak tahu. Kita anggap dia bahagia. Lalu karena kita tidak mau menderita, kita mau bahagia, kita mempertahankan kondisi itu tetap ada. Padahal itu yang datang itu bukan
bahagia, kita anggap bahagia, kita nggak sadar, kita mempertahankan itu. Mempertahankan sesuatu yang palsu itu kan makin capek kan, double kan capeknya, paham nggak? Mempertahankan sesuatu itu kan capek, mempertahankan sesuatu yang berubah itu makin capek dong. Kita mempertahankan sesuatu yang statis itu kan masih mending ya, tapi kan kita mempertahankan kondisi yang berubah-berubah, makin capek nggak? Oke, kondisi yang datang ke kita itu kan berubah-berubah, kita selalu mempertahankannya, menderita nggak? Nah, selalu nggak kita sadar, duduk sini merasa, oh ya aku tidak bahagia, aku menderita, aku berada di dalam penderitaan. Jangan, aku menderita, aku sedih, aku dunia mau runtuh, aku kiamat, aku menderita. Kan kamu anggap aku. Tapi coba kamu awake, oh sesungguhnya aku menderita, semua makhluk menderita, semua menyadari esensi penderitaan. Itu kan beda perenungannya. Kalau kamu mati dengan kondisi seperti ini, kamu otomatis lahir ke Sukawati. Tak buatin stupa, nanti stupanya catnya merah. Amitabha. Vai pujanya Amitabha. Jamin, ketika kita mati dengan perenungan seperti itu kualitasnya luar biasa. Benar merenung ya, benar-benar dirasakan, direnungkan, jangan dipikir gitu aja. Nah, setelah renung, itu akan mengubah attitude kita, behavior kita, esensi. Coba, sekarang gini kan, kita berusaha bahagia, kita berusaha mempertahankan kebahagiaan yang ada. Sedangkan kebahagiaan yang datang, pergi, itu kan berubah-berubah. Bentar naik, bentar turun, panas, dingin, berubah-berubah. Kita berusaha mempertahankan itu. Capek nggak? Nah, satu, sadar nggak kamu capek? Nggak sadar. Ketika kamu duduk diam menyadari, ternyata aku lelah. Itu beda. Benar-benar menyadarinya. Itu butuh perenungan. Butuh perenungan seperti ini, butuh karma baik. Kamu punya? Kamu punya. Kau punya potensi itu. Orang lain nggak punya. Kamu punya. Bisa kamu renungan itu bisa. Setelah kamu renung, oh aku capek. Kenapa aku capek? Aku mempertahankan kondisi yang ada. Kondisi berubah-berubah. Dua, saya menderita, perubahan itu menderita. Ini berubah. Dia menderita nggak? Paham maksudku? Objek, subjek. Si objeknya ini berubah-berubah, dia menderita nggak? Dia itu sendiri menderita nggak? Dia menderita. Change kan? Saya menderita, double penderitaan. Duka-duka. Menderitanya menderita. Ketika menderita, renung, menderita, duka, menderita. Apa sih? Oh, tidak ada kebahagiaan sesungguhnya. Lalu kita menyadari tidak ada kebahagiaan sebuah, mata lihat burung merah ini tidak bahagia. Kertas tidak bahagia. HP tidak bahagia. Plastik tidak bahagia. Kain tidak bahagia. Oh, berarti yang ada ini fana dong. Bohong. Berubah kan dia? Tidak sejati kan? Tidak sejati kan? Ya nggak? Ya nggak? Tidak sejati nggak? Tahu nggak? Tidak sejati. Palsu. Nah, lalu kita balik lagi. Kita renung, lihat diri kita. Saya bernama, apakah saya bahagia? Tidak. Kenapa? Kondisi saya begini. Kamu lihat, saya subjek, objek. Objek kita apa? Subjek siapa? Aku. Objek kita apa? Semua fenomena yang kita rasakan, penderitaan itu. Penderitaan itu menderita nggak? Iya, dia naik turun menderita. Lalu saya menyadari saya menderita nggak? Wah, double menderita. Oke, saya menyadari saya bahagia nggak? Nggak. Oke, kamu melihat penderitaanmu siapa? Misalnya pacarmu. Kamu sedang bermasalah dengan pacarmu, berantem. Lalu kamu tak bahagia. Lalu kamu lihat dianya, si objek pelakunya, yaitu si pacarmu itu, menderita nggak? Ya, paham maksudku? Logika berpikirnya paham. Lalu dia merenungkan, dia menderita, dia mentah, dia berubah, dia mentah. Berarti aku menderita, dia menderita. Semua menderita. Lalu, semua penderitaan ini, duka ini, tidak bahagia ini, apa? Belum sampai di situ. Apa? Belum. Lalu kenapa aku menderita? Saya punya sebab sehingga saya ketemu dia, lalu saya menderita. Kalau saya ketemunya beda, penderitaannya beda. Kalau gitu, masalahnya ada di sumber. Ada di aku, saya di sini. Oh, saya berarti penderitaan yang harus kamu stop itu di dirimu atau di pacarmu itu? Hah? Diri kita. Kamu harus menyelesaikan ini, otomatis itu selesai. Dan ketika kamu menyelesaikan itu otomatis selesai. Lalu lihat orang tuamu, kayak orang tua baik-baik aja nih sekarang, kayak maknya tuh baik-baik, bahagia-bahagia. Maknya baik-baik, bahagia-bahagia, neneknya bahagia, kakaknya bahagia, semua bahagia, senang-senyum, bahagia, pokoknya senang-senang lah. Lalu kita renungkan, apakah mereka menderita atau mereka bahagia? Mereka tidak bahagia. Esensi kebahagiaan itu nggak ada. Mereka nganggap kondisi yang nyaman itu bahagia. Oh, nanti kita bahas lebih jauh. Nah, dengan seperti itu,
kita akhirnya merenung. Oh ya, saya berada dalam kondisi penderitaan. Kondisi penderitaan seperti ini yang membuat saya mengalami samudra samsara. Oke, di mana? Kenapa saya harus mengalami itu semua? Nanti besok kita bahas. Kita bahas itu cerita agak panjang. Percuma sekarang. Kita harus bertanya, kenapa saya harus mengalami itu semua? Di mana tempat saya ngalaminya? Saya ngalami unhappy feeling, suffering, feeling of menderita. That's a feeling, isn't it? Kan dia tidak pukul kau. Cuma kamu berantem berdua, lo kamu menderita, ya kan? Unhappy feeling. Itu di mana kamu ngalaminya? Feeling dong. Okay, where the feeling? Di mana itu feelingnya? Di skanda. Jasmani ini, skanda ini. Nah, nanti kita bahas skanda ini apa, cerita apa. Tapi esensinya kita renung. Oh ya, pada hari ini saya duduk di sini, aku tidak bahagia sesungguhnya. Karena tidak bahagia, aku harus menembus itu agar saya buang ketidakbahagiaan dan saya bisa mencapai kebahagiaan sejati. Esensinya seperti itu. That's why kamu menumbuhkan tata gata garba untuk dapatkan kondisi bahagia sehingga kamu tuh stabil, tenang. Ya, semua orang pasti mau yang kondisi stabil dong, tidak naik turun. Kemana ya kebahagiaanku ya? Kemarin kok baik-baik aja, hari ini something gone. Kebahagiaan yang tenang-tenang yang saya lewatin 2 hari yang lalu, now gone. No more. It changed, became a topan, badai, segala macam pada hari ini. Lalu 2-3 hari lagi, badai lewat, senang-tenang lagi. My happiness come approach me again. Okay. Ketika kamu menghentikan sebabnya ada di dirimu, maka sekelilingnya akan berhenti. Paham? Maka bisa dikatakan nirwana itu sama dengan meniup padam. Kamu bayangkan kita ruangan ini, bayangkan masing-masing punya satu lilin. Lilinmu tiup padam. Gelap nggak? Di areamu sudah gelap. No more kan? Meniup padam. Ya pokoknya kurang lebih seperti itu. So ini gambaran. Kalian harus, tujuannya apa? Kita dapat gambaran. Oke, where we go? Gambarannya apa? Pencapaiannya apa? Sehari-hari yang kita latih itu apa? Hari-hari yang kita temuin, yang kita ngalamin itu apa sih? Coba dalam sehari hidup kita itu apanya? Tidur, bangun, makan, mandi, berak, kencing, aktivitas, tidur lagi. Keseluruhan ini sebenarnya apa sih? Cuma itu aja. Kadang bahagia, kadang tak bahagia, kadang netral. Kamu mau menderita nggak? Ya nggak mau lah. Mana ada orang mau menderita? Kecuali itu ya. Tapi itu kamu nggak bahagia. Paham nggak maksudnya? Karena poin ini bisa mengupas fenomena tipe itu, menarik sekali. Penderitaan itu dianggap bahagia. Dibalik dong, kalau penderitaan dianggap bahagia, maka bahagia dianggap penderitaan. Dunia ini cuma ada 3, nggak ada yang keempat tuh, nggak ada. Satu koin itu cuma menderita atau bahagia atau netral. Nah, netral kita nggak bahas. Kalau penderitaan disebut bahagia, maka bahagia adalah penderitaan. Kalau kamu tenang-tenang, biasa-biasa aja, damai-damai, bahagia, itu menderita buat kamu. Nggak ada yang ketiga, nggak ada. Maka karena ada bahagia ini adalah menderita kamu. Kamu harus cari penderitaan, baru kamu bahagia. Coba pikir. Serius, aku sudah merenungkan banyak hal tentang hal ini. Oke. Tidak ada orang mau menderita. Logikamu dibalik aja. Tidak ada orang mau menderita, semua orang mau bahagia. Pertanyaannya, kita berusaha selalu menghentikan penderitaan yang kasar. Tapi kita tidak pernah menghentikan sebab-sebab penderitaan yang halus, yang esensial. Karena kita tidak menghentikan yang penderitaan esensial, maka penderitaan itu akan datang terus. Dan kita sibuk. Coba dalam setiap hari, 24, ya, periode manusia itu kan dianggaplah sebagai satu putar ulang itu kan 24 jam ya. Ya kan ya? Oke, kita sepakat itu dulu kan. Apa sih yang kita lakukan selama 24 jam? Cuma ada satu, membuat atau mempertahankan kondisi bahagia kita. Coba renungkan. Kaki pegel, kenapa dibalik? Panas, kenapa ini diputar lagi? Dan kedinginan, tidak enak, kenapa diputar lagi? Kenapa kamu tidur, mesti noleh sana, noleh sini? Why? Mempertahankan kebahagiaan atau menghilangkan penderitaan. Menghilangkan penderitaan sama dengan bahagia. Ya kan? Mempertahankan kebahagiaan. Jadi ingin bahagia dan mempertahankan kebahagiaan. Just that, no more than that. Kenapa kau makan? Kenapa kamu kencing? Kenapa kau mandi? Kan 24 jam ceritanya cuma ada satu Indo aja. Kenapa kamu galau? Kenapa kamu mau pulang? Kenapa kamu stres? Paham? Coba renung. 24 jam, only one thing we do.
ingin bahagia. Dalam 24 jam, sekian banyak hal yang pernah kita lakukan. Duduk berjemur lah, yoga lah, makan lah, masak lah, everything. Baik primer, sekunder, tersier, turunan kesekian. Only one thing. Ketika kamu mau bahagia, kenapa kamu tidak mau mencapai kebahagiaan yang tertinggi, yang esensial, tidak ada penderitaan lagi, nggak capek lagi. Dan tidak mempertahankan kebahagiaan palsu. Kebahagiaan palsu nggak? Kenapa kamu tidak berjuang untuk memperoleh kebahagiaan esensial abadi? Kita bisa loh mencapai sukses dunia dengan luar biasa, ya kan? Bisa. Dengan kamu berjuang keras itu kan bisa tuh mencapai sukses bahagia dunia, bisa. Aku latih. Tadi pagi saya bilang, papamu mulai kerja keras itu tahun 96. 95 lah. 5 sampai sekarang. Dengan kerja keras saya mencapai level sekian. Misalnya dunia ini perang dunia hancur gitu, saya bisa bertahan hidup dengan hasil yang saya dapat. Kamu kalau dunia ini ambruk, kamu nggak bisa bertahan hidup. Dengan semua inisiasi yang saya dapat, pelajaran dharma saya dapat, semua dunia ini bakar, semua nggak ada lagi. Saya tinggal sebatang kara, saya masih ingat, saya tahu apa yang saya jalanin. Saya kan hafal nih. I know what to do. Nah, kalian kalau bubar, sudah habis kamu bubar. Tidak ada yang kamu pegang. Tidak ada keberhasilan yang kamu raih. Kamu tidak, artinya apa? Artinya apa? Kamu tidak mampu mempertahankan sampai kondisi tertentu kebahagiaan yang kamu harus dapat. Paham nggak maksudku? Coba bayangin ya. Kalau negara kita ini jadi kayak Pakistan, Islam, atau Afghanistan yang diperintah oleh Taliban. Tak boleh ada yang lain. Buku semua bakar, patung Buddha semua bakar. What to do? Saya bisa bertahan hidup. I know what to do. Lalu, apakah kamu bisa bertahan hidup? Kamu nggak bisa bertahan hidup loh. Ketika kamu tidak mencapai kondisi tertentu dalam hidupmu, ketika sampai ya umur 40, anggap saya umur 50 lah. Anggap saya 5 paling gampang umur 50. Dengan kondisi 50 seperti sekarang ini, saya sudah stabil. Jika tiba-tiba mati, saya ada yang saya pegang. Kalau kalian tidak berjuang dari sekarang, kamu punya apa? Saya mulai 96, yaitu saya sebelum lulus kuliah. Kamu ini sudah lulus kuliah. Kamu sudah telat 5 tahun dibandingkan aku. Saya waktu itu sudah memperoleh banyak. Level yang saya dapat sampai sekarang saya sudah dapat banyak sekali. Sehingga saya stabil. Jika ada goncangan, saya tak goyah. Kalau itu terjadi pada dirimu, kalau ada goncangan, udah langit runtuh. Artinya, saya mampu mempertahankan kebahagiaan di level saya. Kamu bisa nggak mempertahankan kebahagiaan di level kamu? Terus kalau kamu tidak berjuang, dengan bangun jam 4, jam 5, kerja keras, kamu dapat enggak? Besok kamu seusia aku, kamu nggak akan dapat apa-apa. Karena dunia ada beda dan kamu startnya beda. Kalau kamu tidak mau menderita, mari kerja keras sekarang. I got you. Aku bimbing kau. Kamu pasti dapat. Kerja keras dari sekarang. Sehingga kamu nggak galau. Kamu juga bisa menolong dirimu dan nolong orang lain. Stabil. Kan enak. Kondisimu bahagia aja. Ada goncangan sedikit, kamu mampu ngerem. Kayak kita naik motor lah gitu ya. Goyang sedikit, kita mampu mengendalikan motor sampai rumah, ya nggak? Kalau naik motor sampai goncang-goncang, batu jalan di gunung gitu, jalan makadam, batu besar-besar, kan kita berusaha tidak jatuh kan sebenarnya kan? Nah sama, ketika kita naik motor jalan, supaya kita tidak jatuh, berarti kita butuh level yang lebih dari sekedar naik motor di jalan aspal. Dan kalau kamu hidup menderita yang akan datang makin banyak, kalau kamu tidak memiliki kemampuan seperti itu, bagaimana kamu bisa hidup? Mengerti? Kalau kamu tidak mau berjuang dan malas, besok umurmu seaku, kamu nggak dapat apa-apa. Dan itu terjadi goncangan. Hidup selalu banyak goncangan, badai. Matilah kau. Paham? Nah lalu, ketika ini kamu noleh di depanmu, Buddha. Pertanyaan pertama, Buddha baik nggak? Baik, dia memberikan kamu jalan. 2, Buddha hadir nggak mengajarkan kamu? Dia, Buddha hadir.
3 yang paling penting. Kamu merasa nggak dia memberi perlindungan kepada kamu tentang penderitaan ini? Iya, melalui apa yang diajarkan, caranya, tekniknya, kehadirannya kalau kamu bisa mampu melihatnya. Hari ini kamu sudah bisa paham tentang berlindung. Jadi Buddha itu ada nggak? Nangkep pertanyaan saya. Kalau kamu tidak berjuang dari sekarang, tetapi kamu berjuang untuk mencapai kesuksesan duniawi, besok kamu tua seaku, kamu nggak mampu menghadapi goncangan hidup. Saya uang nggak ada, tapi uang saya nggak ada, semua orang tahu. Tapi saya mampu hidup dengan seolah-olah punya uang. Ya nggak bener. Dan saya mampu mempertahankan kebahagiaan ini. Ya nggak? Aku nggak perlu capek-capek. Kayak kamu orang bodoh yang kau puasi setengah mati untuk dapatkan secuil duit. It's not means pakai jubah, bukan. How I manage my mind. Kondisiku, emosiku, energiku. Paham sekarang? So, kalau kamu mau bahagia, stabil, kecuali kamu harus mencari banyak penderitaan, maka itu baru bahagia. Maka kamu galau terus, mencari galau. Kau udah tenang-tenang kayak gini, nggak bisa ini. Aku udah menderita. Maka cari galau. Dengan galau kamu nikmat. Oh, itu kebahagiaanku. Kalau kamu merasa itu capek, maka kamu ubah itu. Baik kamu maupun semua orang sama, semua capek. Logikamu kan cuma dibalik aja. Ini dibalik kamu putar 2 kali aja. Paham? Kamu cuma putar unit nanda putaran aja. Kan cuma 1 ke 2. Kamu butuh yang kayak gini aja. Sama-sama kok. Barangnya ya itu aja. Ngerti sekarang? Gambarannya ngerti nggak sekarang? Ya. So, you dapat big picture. Sekarang picture-nya mau. Besok lebih dalam lagi. Why? Esensinya penderitaan. Lebih big picture. Oh, seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. So, kondisi saya seperti ini. Apa yang harus kulakukan? Berjuang. Kalau enggak, kita nggak bisa ketemu lagi. Ya kan? Aku sedang berjuang memberimu inisiasi Amitabha. Serius. Ada inisiasi 5 Dhyani Buddha kan? Ada. Nanti saya kasih. Aku dapat. Coba pikir-pikir. Apakah kamu bisa memikir penderitaan yang lebih subtil, lebih esensial. Orang-orang luar tuh lebih parah dari kamu. Ya gitu aja. Jadi seperti ini yang harus kita renungkan. Besok kita mungkin lebih dalam. Lihat lebih dalam penderitaan samsara seperti apa. Nah, ketika kamu sudah dapat big picture, you jalan. Kalau gitu, perjuanganmu tidak cukup 24 jam toh. Perjuanganmu jadi 24 jam. Kalau kamu santai-santai, malas-malas, ya sudahlah. Kalau kamu tidak berjuang, dulu saya berjuang. Baru dapat hasil hari ini. Kalau kamu tak berjuang, kamu santai-santai. Saya ngalami itu berjuang sama siapa, Bante ini. Sebelum ketemu Rinpoche, belajar sama Rinpoche, saya sampai ke level Tibetan Buddhism itu kan belajar sama Bante. Lalu guru-guru, suhu-suhu sampai ke Rinpoche. Rinpoche lihat-lihat sana sini. Terus sampai sekarang. Naik sekian level. Karena saya berjuang mendapatkannya. Zaman mulai, anggaplah 95. Waktu, 95. Sebelum saya lulus kuliah. Saya sudah berjuang. Sebenarnya jauh sebelum itu saya sudah berjuang. Ngejar. Kalau kamu tidak ngejar, kamu tidak berjuang, ya kamu akan bawa seperti ini. Ya begitu saja, kamu tidak naik level. Dan kamu, goncangan itu naik terus. Penderitaan itu nggak pernah datang. Nggak pernah berkurang, tambah terus. Ya toh? Dulu nggak makan, menderita. Sekarang nggak berbaju, penderitaan. Besok nggak punya uang, menderita, level naik terus. Dagi jine sabage wadi denang dola gundang gambenda geba jesundo sama baiden. Ibo jesu dene rindo jesu. Shashi Bogi Juji Meto Dran Zira Blinzi Nide Genpa De Sangye Jindu Mete Bua Ginro Kunanda Shingla Chopa Shoyi Daman Guru Ranna Mandala Kamniriya Dayami
Denirindu bele zojini kardayam baganshin sambade lome mare gidon roana nandren geve wamboda gyuch dermazon bejeray gunduyan zambe ange zeve jezune denberim bakun savlangi chonyene drube gelna yeje zorangi jiz Tobe langi ne zuraje ve drabe dage girove yege mun bazel jene gilve den ba yunren zingyo je den barin je joyge ma gya bang ya gyan yam ba gyo be jodin ne nyin je jen po era gyo ba ye be de 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 je wa je ba jo je je ye we me jun rin le 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 dro jan jo lam girim bekyam hardoi nom gi la be de je ge we je barin do gyong ge je lan zan ro be dun gen ro je ye ge je je mi do mi min ko je ra gun do ge we nga ba ye non da lam dan re wa ma ge je gon je de ba jo la jo jo zin ro ba son ba de ye je do de non ge da de dra je jin ra je gya zo jo gu e gyo